Misteri Tukul. Malam ini tim misteri masih akan menelusuri tempat mistis yang ada di kota Cepu. Tapi setelah Srawijayanto menghilang di Depo Loko, tim masih belum bisa menemukan Sarah. Kira-kira di mana ya Srawijayanto berada? Akankah tim bertemu dengan Sarah lagi? Ini adalah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya dengar banyak cerita di sini itu jembatan ini sering terjadi kecelakaan ya. Saya mendengar banyak banget sih yang bercerita, makanya saya penasaran seperti apa, ada apa sih di sini gitu. Jembatan Padangan Cepu yang terletak di atas aliran Sungai Bengawan Solo memang terkenal angker. Selain banyak kecelakaan mistis yang sering terjadi, konon letak jembatan yang bersebelahan dengan jembatan lama dan berada tepat di bawah aliran Sungai Bengawan Solo membuat seringnya kejadian-kejadian aneh berbau mistis terjadi di atas jembatan ini. Jembatan ini sendiri merupakan jembatan buatan Belanda pada tahun 1902. Konon selain banyaknya korban yang meninggal pasca pembuatan jembatan, kabarnya jembatan ini juga dibangun dengan mengorbankan tumbal seorang manusia. Nah, pemirsa, di sini juga ada lobang. Bisa lihat nggak? Oke. Saya juga dengar ada cerita juga di sini bahwa katanya ada pasangan yang perempuannya itu jalan, saya nggak tahu persis jalan, tapi dia jatuh terus langsung hilang. Kemudian cowoknya kayak mau menyelamatkan, tapi udah hilang di bawah. Tapi kalau bisa kita lihat, air di bawah itu bukan air sungai yang deras. Sekarang di atas saya ini ada kayak apa sih? Saya nggak tahu jenisnya apa, cuman kayak binatang gitu loh bentuknya. Dia ada sisiknya gitu. Tangannya pendek-pendek gitu, tangannya pendek kayak cicak atau buaya. Mukanya orang, mukanya manusia, tapi kayak ada ininya tuh, ada sisiknya jelas banget. Dia duduk di sini nih. Ada buntutnya. Yang meninggal di sini ada, yang dibunuh ada 3 orang. Yang 2 kepalanya ditebas, terus yang 1 itu kayak ditusuk loh ininya. Terus ada 1 perempuan, dia kayak dianiaya dulu, terus cuman kayak dia dianiaya terus kayak mungkin dibuang di dekat sini gitu loh, sama suaminya sendiri. Ininya tuh ditusuk pakai ini loh, jadi bendanya tuh nggak tajam banget, cuman ditusuk pakai kayak belatinya tuh udah yang kayak karatan gitu, dia masih kesakitan, katanya sakit. Saya tanya sama dia kan, di sini tuh sebenarnya ada fenomena apa? Terus dia bilang memang di sini ada penunggu yang bentuknya tuh kayak seperti binatang, tapi kayak setengah manusia setengah binatang gitu di bawah ini gitu. Jadi kayak seperti mereka tuh kayak berkuasa dari dulu tuh memang berkuasa di sini gitu. Dan katanya dia kadang-kadang dia suka kayak ada seperti apa ya, saya juga nggak bisa bilang mereka ngambil nyawa, enggak, cuman kayak seperti ada energi negatif yang kayak menarik kayak gitu. Mungkin kayak saya bisa melihat jelas lagi kalau kita mungkin ke bawah, lihat ke sungai yang ada di bawah. Ya. Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang seantero Jawa Tengah ini terkenal dengan cerita mistisnya sejak dulu.
membuat jembatan Padangan yang terletak di atas aliran Bengawan Solo ini diselimuti aura magis nan angker. Konon di bawah sungai ini terdapat sebuah istana gaib yang dihuni oleh siluman air. Menurut warga, setiap tahunnya selalu ada korban jiwa yang tewas karena tenggelam atau melakukan bunuh diri di sungai dan jembatan ini. Bahkan banyak yang melihat penampakan sosok buaya putih bermunculan di tempat ini. Mitosnya sosok buaya tersebutlah yang meminta tumbal dan menyebabkan banyaknya kematian terjadi di tempat ini. Benarkah hal tersebut? Seperti apa penerawangan dari tim misteri Tukul di Sungai Bengawan Solo ini? Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di Sungai Bengawan Solo, tepatnya di bawah jembatan Cepu yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Kang Solepati, ya Mas. Energi apa ini? Ini Sungai Bengawan Solo kan sangat terkenal sekali, apalagi ini perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Apalagi ini ada dua energi yang berdekatan gitu. Monggo, Kang Solepati. Ini kalau saya lihat dari jembatan yang ini Mas, yang lama sama yang sana itu beda auranya. Beda auranya ya. Ini lebih negatif dan sana lebih kebaikan sedikit lah. Artinya tidak beda jauh sih sebenarnya sih. Aura misterinya sangat kental banget. Cuman saya tertarik lebih ke sana Mas. Kenapa Kang Solepati kok tertarik ke sana nih? Saya lihat di sana ada kerajaan di bawah laut. Ada kerajaan di bawah laut. Dan di situ ada gua yang nyata. Dan di situ ada lubang menuju ke dasar laut. Di situ kalau orang anak-anak kecil di sini bilang itu kayak rumah mewah. Tapi itu sebenarnya itu kerajaan gaib. Banyak siluman yang positif juga ada negatif. Kalau Maggie sendiri apa? Kayaknya aku penasaran ke sana, Mas. Nah, kalau kamu ke sana berdua terus aku sendirian gimana? Iya, Nah, ntar nyari-nyari sini kan banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, dengan Bapak yang bisa saya Iya nih Pak, dengan Bapak sama nih. Pak Camat. Subhanallah, Pak Camat. Tukul, Iya, iya. Mas Tukul biar ngobrol-ngobrol sama Pak Camat. Saya langsung observasi ke sana aja, mampir ngobrol sama Pak Camat ya. Iya. Pak Camat, itu Mas Tukul. Mungkin Pak Camat pernah melihat sendiri atau dari rumor-rumor orang warga ada apa ini Pak? Misteri-misteri apa sebenarnya? Biasanya begini, Nah, jadi misterinya itu setiap tahun Bengawan Solo itu ada semacam Korban gitu. korban. Mas Tukul. Iya. Aduh. Kamu kok di Aku cariin tadi di tempat kereta, hilang Mas Tukulnya. Akhirnya saya penelusuran sendiri deh. Katanya lari di Halo, sana. Pak. Nih, Pak Camat. Iya Pak Camat. Tadi Mas waktu di atas kan saya penelusuran sendiri itu, saya sempat melihat sosok ya Pak. Jadi campur, jadi kepalanya manusia tapi kok ada buntutnya, bukan buaya, seperti apa ya, kulitnya tuh bersisik gitu loh, ada di atas katanya gitu. Makanya saya ke bawah sini ketemu Mas Tukul. Cerita seperti yang dikatakan Mbak Sarah itu menurut Pak Camat gimana? Ya juga ada benarnya karena sering mancing yang itu kan pusat pemancingan yang di jembatan lama itu. Ada sering juga. Kadang juga ada orang yang lewat sini tiba-tiba Ada suara. maksudnya bunuh diri di sini di malam jam 12:30, jadi ada korban jatuh. Ada buntut ular di belakang Mas? Hah? Ada buntut ular di belakang? Pemirsa, Mbak Sarah melihat ada ekor ular di belakang Mbak Sarah. Besar kecil? Besar. Malam jam 12:30, jadi ada korban jatuh. Ada buntut ular di belakang Mas? Hah? Ada buntut ular di belakang? Pemirsa, Mbak Sarah melihat ada ekor ular di belakang Mbak Sarah. Besar kecil? Besar.
Kalau Iya. gitu saya ngucapin terima kasih Pak Sama-sama. Camat. Salam hormat buat keluarga Ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat oleh pemirsa di rumah. Kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mister Toko Jajan, mohon maaf. Iya, sabi-sabi. Makasih ya Pak. Mas, Terima kasih. aku mau ajak Mas Tukul nih ke Menerawang terus ke bawah, gimana Mas? Pemirsa, saya bersama Mbak Sarah Wijayanto akan menelusuri ke bawah. Ada energi-energi dan sosok-sosok apa yang akan dilihat oleh Mbak Sarah. Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Mbak Sarah, ini kenapa Mbak Sarah mengizinkan saya cuma hanya di dua lantai? Saya juga rasanya agak berat ya Mas. Tadi sosok ular yang bututnya aja sekarang udah mulai sekarang lebih jelas. Ya. Besar banget dan dia emang penguasa di sini dan dia itu ada sebenarnya sudah ya bisa dibilang ribuan tahun juga sudah bisa dibilang itu. Jadi ini nggak tahu ya ini yang saya tangkap. Jadi beliau bilang bahwa yang bikin semua ini jadi negatif itu adalah manusia sendiri. Mungkin ya Mas dulu waktu pembangunan kereta di sana atau kayak mau dikasih dikasih seperti tumbal seperti kayak gitu loh Mas. Cuman terus udah gitu terjadi pembunuhan, terjadi hal-hal yang dibuat manusia hal jahat ya, pembunuhan, Jadi penganiayaan. orang-orang itu membentuk sendiri ya, Iya, membuat sendiri ya. Seperti itu dan mereka senang-senang aja gitu dan akhirnya terbentuk energi yang negatif. Ya akhirnya di sini gede banget Mas Tukul. Yang si ular ini kayak dia selalu mencari ada apa buat saya Pasti ya itu. gitu. Dengar orang ketawa nggak tadi? Ya. Sebelah sini. Ketawa turun jerit, itu seperti lolongan kayak orang pesakitan gitu. Ketika dia mungkin terkena arus akhirnya bisa meninggal di sini. Terus kecelakaan di jembatan yang atas sana itu. Saya dengar ada suara Iya, kayak berisik banget berisik kayak ada orang di ngomong. sebelah kanan saya di situ. Oh, lihat nggak lagi di situ? Itu seperti ada muara kecil yang menjurus ke bawah. Saya penasaran di situ seperti ada gua. Coba oke, Mas kameramen agak ke sini sedikit ya. Oh, saya penasaran pemirsa, di situ di tengah-tengah di situ ada seperti ada ombak atau getaran air. Padahal airnya kan sebenarnya itu mengalirnya secara perlahan, tapi tadi seperti ada berontak gitu, ombak yang melutup ke atas tubuh. Nah itu kalau saya yakini situ tempatnya yang saya lihat tadi mungkin apa ya, seperti dilihat kayak kerajaan. Mungkin Mbak Meki pemirsa mungkin belum percaya, makanya akan saya buka mata batinnya supaya bisa melihat seperti apa kerajaan yang memang dihuni oleh beberapa sosok astral di situ. Pelan-pelan dibuka, perhatikan di tengah, agak ke kanan. Kok tangan saya berat banget ya Pak Ustadz? Berat. Oh demi Tuhan berat banget yang sebelah Ya. kanan. Terus nggak apa-apa, saya bantu dari sini. Terus saya bantu dari sini. Luruskan, boleh luruskan. Terus perhatikan lebih dalam, lebih konsentrasi. Ada cahaya Cahaya warna apa? Mana? terang banget Pak Ustadz. Terang. Terus, ya benar. Berarti cocok sama yang saya lihat juga. Oh berat banget. Oh tangan aku berat banget Pak Ustadz. Oh berat banget. Ustadz berat banget.
Pemirsa, tiba-tiba saja Maggie merasa sakit di tangannya. Ada apa sebenarnya? Luruskan. Turun. Matanya kenapa? Matanya nggak bisa lihat. Silo. Coba menghadap sini, mesin. Menghadap sini deh. Jangan tatap, itu udah tak tutup dulu. Oke, pemirsa, ternyata Mbak Maggie itu melihat cahaya yang memang sinarnya sangat kuat, akhirnya tutup matanya nggak bisa melek ini. Coba buka mata. Alhamdulillah. Nah, ternyata sudah bisa melihat lagi. Tadi belum bisa diceritakan. Udah berat? Enggak? Udah biasa? Udah lumayan. Nah. Oke. Bisa dijelaskan ke pemirsa apa yang dilihat tadi? Tadi waktu pas baru buka mata, tangan seketika langsung kayak kesemutan gitu, Ustaz. Langsung kesemutan, langsung berat banget. Terus aku coba naikin gini, terus aku coba buka mata, terus kayak ngeliat cahaya-cahaya putih, tapi cahayanya tuh kayak jalan-jalan lari-lari gitu. Terus tiba-tiba pas aku jelas buka mata, terus kayak ada cahaya yang timbul gitu. Cahayanya dari dalam air. Iya. Kalau saya lihat tadi tuh, saya juga agak silo karena apa, cahaya dari energi yang negatif yang dikeluarkan itu tidak bisa menerobos sampai seberapa detailnya yang saya lihat mata-mata dari ini sosok yang saya bahas tadi memang ada di belakang dan dia menghantam Mbak Maggie. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Astagfirullahaladzim. Allah. Situ kalau saya nggak kekuatan nggak ada bisa masuk. Itu barusan apa ya, Bos? Kayaknya kayak ada yang jalan ini dari ini. Kukunya panjang, sosoknya ada di sana, kukunya bisa nyampe puluhan meter, seperti digaruk gitu. Oke, pemirsa, saya mau lukis yang dilihat Mbak Maggie, juga saya juga melihat banyak sekali sosok-sosok yang mungkin mau saya visualkan di atas kanvas. Yuk, ikutin terus. Pemirsa, ketika Solehpati sedang melukis, tiba-tiba saja Ahmad kerasukan sosok siluman air. Kira-kira sosok apa yang merasuki dirinya?
Mulai baik. Siapa namamu? Siapa namamu? Bisu kan nggak bisa ngomong. Penunggu di sini udah berapa tahun? 500 tahun. Gak mau jawab. Kenapa kamu ada di sini? Anda kenapa di sini? Ada apa ini? Kenapa ini? Siapa? Anda temennya tadi? Saya lagi di sini. Kamu. Saya udah penguasa sini. Kenapa sering ganggu masyarakat di daerah Blora sini? Haus darah. Minta tumbal maksudnya? Ya, saya ditumbal sekarang. Wah pemirsa, keadaan semakin mencekam saja. Baru saja Soleh Pati mengeluarkan sosok adalah penghuni Sungai Bengawan Solo, tiba-tiba saja Ahmad dirasuki lagi oleh sosok astral yang sepertinya jauh lebih kuat. Semoga Soleh Pati berhasil menetralisir dan mengeluarkan sosok ini dari tubuh Ahmad ya. Oke, ini lukisan belum selesai. Saya akan lanjutkan sampai detail sampai selesai. Mantap ini lukisannya. Aduh, Masya Allah. Aduh, Kang Soleh Pati. Capek banget Mas. Ketika saya melukis tadi Mas, itu si Mas Ahmad ya, tim kita juga. Tadi sempat keserupan Mas. Jadi yang pertama masuk adalah ini seperti buaya atau kadal, siluman semua ini siluman. Wajahnya manusia, kepalanya manusia dan tangannya pendek-pendek. Mungkin yang dilihat Mbak Sarah barangkali ya. Aku tadi ngelihat di atas sini yang saya cerita loh Mas. Ini Mbak Sarah yang ini Mbak ini. Yang pertama yang ini, pertama terus ini. yang satu lagi saya bilang ular itu ini. Dan ini tadi sempat saya tanya, ya juga bisu, cuman lidahnya kayak gitu-gitu aja, nggak bisa jawab. Dan saya bertanya, kenapa kamu di sini? Saya udah penunggu sini, udah lama dan sebelum dibangun jembatan itu dia sudah ada di sini. Terus ketika udah sembuh, langsung masuk yang rajanya ini Mas. Ini penguasa yang punya kerajaan gaib di bawah tanah. Yang tadi Mbak Meki sempat melihat itu seperti cahaya di bawah ya. Oh yang mana itu? Yang tadi itu ya? ternyata ini sosoknya kerajaan itu sendiri. Ini ya. Luar biasa sekali Kang Soleh Pati, Sarah pejabatnya. Ini kan kita kebetulan ngumpul di daerah kota yang sangat luar biasa. Gimana? Mau jalan-jalan di Blora Cepu yang indah ini? Boleh. Nah, pemirsa, saya bersama Mbak Sarah serta Kang Soleh Pati serta Mbak Meki akan menelusuri wisata budaya maupun misterinya di kota Blora Cepu dan sekitarnya. Ikuti terus Mister Tukul. Jalan-jalan. Goa Terawang, goa yang berada jauh dari keramaian kota Blora ini menyimpan misteri tentang adanya sebuah kerajaan gaib yang dihuni oleh ratusan kera. Konon beberapa ekor kera kerap terlihat hilir mudik melewati sela-sela lubang menganga di langit-langit Goa Terawang. Ditambah dengan keadaan goa yang sunyi dan lembab, pertanda sebuah hunian yang nyaman bagi sosok-sosok gaib. Tak heran suasana mencekam begitu terasa di tempat ini. Bila kita cermati lebih dekat, setiap guratan alam yang tergambar pada dinding-dinding goa ini seolah menjadi saksi peristiwa besar pada masa lalu.
Masyarakat meyakini adanya sebuah legenda keras sakti Sugriwa dan Subali yang terjadi di Goa Terawang ini. Dalam cerita pewayangan Jawa, Sugriwa dan Subali adalah kakak beradik yang diutus dewa untuk menyelamatkan Dewi Tara yang diculik oleh dua siluman sakti, Mahesa Sura dan Patih Lembu Sura. Akhirnya Subali mengambil paksa Dewi Tara di Gua Kiskenda, tempat kediaman Prabu Mahesa Sura. Pertempuran sengit pun terjadi. Akhirnya Subali memecahkan kepala siluman Mahesa Sura dan Lembu Sura. Darah merah mengalir deras keluar goa. Ironisnya bersama dengan itu keluarlah cairan putih dari otak dua siluman sakti itu. Sugriwa langsung tanggap. Ia langsung menutup rapat goa itu dengan batu besar. Ia mengira Mahesa Sura telah mati bersamaan dengan Subali kakaknya. Di tempat ini pun dihuni sosok yang berbeda di setiap bagian goa. Seperti sosok puluhan orang tua dan wanita yang selalu duduk di sebuah sudut goa. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Sarah Wijayanto, Soleh Pati. dan saya Megi Dias. Nah, saya berada di Goa Terawang Tondan Blora. Yang non katanya di Goa Terawang ini ada kerajaan kera. Iya. Kita nanya-nanya ke Kang Soleh Pati dulu. Kang Soleh Pati. Ketika kita datang sini disambut dengan hujan, itu adalah muara ketika sesuatu itu diturunkan. Artinya sosok-sosok kera memang udah kumpul di sekitar kita. Merinding saya begitu ngomong gitu, merinding. Iya. Orang dari Mbak Sarah Wijayanto yang sangat humanis dan sensual ini, Wong. Tadi saya terus terang sih waktu pas masuk ke area sini memang merasakan masih positif ya Mas yang saya rasakan, tapi memang energinya ini di sini sangat besar gitu. Tapi saya terus terang masih belum melihat apa namanya ada sosok apa di sini. Cuman memang saya merasakan suatu energi yang sangat besar itu aja. Sekarang di Megi apa yang dirasakan ya? Ya luar biasa ya Mas. Tadi perjalanannya lumayan jauh, terus sampai ke sini. Sempat lihat tadi Mas tempat yang mau saya tuju, yang mau kita tuju. Ini siapa tadi? Itu belalainya. Nanti yang kelihatan. bener ini jalan gini. Benar ya. Gini. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan. Saya sebelum masuk akan nanya ke Mbak Sarah, ke Kang Soleh Pati dan Mbak Megi. Energi apa yang ada di dalam ini dan perbedaannya apa yang di luar dan ke dalam. Nah, kita sudah sampai di, kita masih penasaran nih, bener nggak sih ada kerajaan kera ini? Nah, kita tanya ke Kang Soleh Pati dulu. Sampai masuk gua, saya belum menemukan titik terang ada kerajaan di situ, Mas. Mungkin samar Ya, masalahnya pintunya banyak banget ya, mulut-mulut guanya itu banyak banget di situ. Mbak Sarah sendiri? Kalau saya di sini tuh Mas yang saya tahu ya dulu sejarahnya itu katanya jadi tempat raja-raja Jawa. Jadi sebelum beliau-beliau itu apa namanya menjabat sebagai raja, betapa dulu di sini Mas. Ini saya yang saya dari tadi kan belum kelihatan ya Kang Soleh ya. Cuman tadi saya sempat ini Mas tadi assalamualaikum permisi, saya yang sekarang jelas ada sosok orang tua pakai seperti resi ya, seperti resi jenggotnya sepanjang gitu. Kalau Megi nggak tahu ya Mas, pas tadi turun tangga ngerasa rambut kayak ada yang narik-narik, terus ada yang nyolot sebelah sini gitu. Masya Allah. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi nih, Mas.
Kalau saya lihat sendiri dari residu energi yang saya tangkap, Mas, ini ada bekas pertempuran waktu mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Jadi tadi saya melihat sosok seperti raksasa di atas itu, makanya saya astagfirullah, masya Allah, saya kaget. Itu punya seperti mahkota tinggi, dan itu di bawahnya ada juga kayak siluman kebo. Dan di arah sebelah sana itu udah ada indikasi untuk ada kerajaan-kerajaan yang memang disinyalir sebagai kerajaan kera. Saya sih tadi sempat melihat ada yang berjalan di ini ya Mas, di apa sih, di atas-atas, kan ini ada kayak tempat seperti ini, jadi kayak berdiri apa sih, kayak sambil memperhatikan, mungkin memperhatikan kita yang sedang ada di sini gitu. Kalau Dek Megi Dias dia. Iya, masih agak merinding sih Mas, cuman tadi pas Pak Ustadz ketakutan sama yang tadi, aku ngeliat kayak putih gitu Mas, putih kayak tali putih gitu. Ke atas ya, jalurnya ya. Iya, sebelah situ. Ya apa-apa. Itu kan kalau saya lihat, yang dilihat Mbak Megi tadi tuh, kalau putih itu sebenarnya tangga bekas tangga kerajaan waktu itu. Nah itu tuh, masya Allah, langsung menghilang ke atas ya. Sebetulnya gua apa ini sebenarnya, Pak? Gua Terawang. Gua Terawang. Kenapa dinamakan Terawang? Dinamakan Terawang kan karena ya berlubang-lubang yang di atas itu. Nerawang gitu. Iya, Terawang gitu. Oh, teropong Nerawang atau apa? Mas, Iya. dengar orang ketawa nggak? Sebelah belakang kiri di situ. Megi dengar orang Bergema ketawa. suaranya. Nah, kita dengar apa nih? Dengar mitos ini kera di sini, ceritanya seperti apa nih, Pak? Nah, gini Mas Tukul. Sebetulnya mitosnya Gua Terawang itu dari cerita pewayangan. Itu waktu Prabu Maesasura dan Lembusura itu kan bersih. Nah, Prabu Maesasura Lembusura itu menginginkan bidadari yang namanya Dewi Tara dari pewayangan. Untuk aturannya namanya raksasa, itu kan raksasa. Maesasura itu mukanya itu kerbau. Itu kan dari kayangan itu mengutus Sugriwa dan Subali untuk membunuh ini raksasa, dua raksasa ini. Dan sebagai hadiahnya nanti akan diberi Dewi Tara gitu kan. Nah, terus yang masuk itu Subali, masuk dua. Karena sama-sama menginginkan, Sugriwa juga menginginkan Dewi Tara, Subali juga iya. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, kita sudah masuk yang ketiga ini ya, Pak. Kalau mungkin kamera bisa ke sana ya arahnya ya. Saya lihat situ ada. Nah, itu tempat apa namanya? Seperti gambar tengkorak ya Mas? Ya, itu ada tempat peraduan ketika mungkin Dewi Tara ya, mungkin bisa ditaruhnya di situ dan diambil oleh Subali, Mas. Seperti peraduan, di situ ada peraduan, tempat istirahat terakhir. Dan di sini sebenarnya pertempuran terakhir di sini nih. Makanya seperti saya lihat ada darah-darah yang berceceran di sini. Astagfirullah, ya Allah. Masya Allah. Kamera. Di atas itu saya lihat kan peraduan terakhir ketika terjadi pertempuran terakhir di sini. Dan di situ saya teriak-teriak karena saya melihat darah itu ada dari atas turun. Dasar turun, dan akhirnya saya coba ke sana. Saya tuh seperti terhempas oleh cucuran darah, Mas. Ada warna merah dan putih di situ. Ini seperti gunung ya, gunung. Terus ini sebagai apa namanya? Paku bumi. Paku bumi yang ditancapkan di sini sebagai
pertanda barangkali seperti itu yang kalau saya sikapi sementara. Dan ini seperti ajian Pancasuna. Pak Hartanto, Ki ya, bener nggak ada mitos mengenai darah-darah kera di sini? Ya itu gini. Setelah peperangan antara Subali dan dua raja raksasa itu, kan itu terus ditutup guanya sama Sugriwo. Nah, terjadinya peperangan di dalam gua. Nah, terus muncul mengalir darah warnanya putih dan merah itu. Nah, perkiraan Sugriwo itu kan mati Sampyo. Yang putih itu darahnya Subali, yang merah itu simbol keangkaraan kan. Dua raksasa mati. Tapi ternyata itu sebetulnya itu antara Prabu Lembusura dan Mesosura itu didukumbo. Apa itu artinya? Diadu domba. Kepala sama kepala. Yang ngaku ya itu tadi Subali. Ya. Kepala pecah. Yang satu darah itu otak. Iya. Otaknya kan gitu. Satu darah biasa. Nah, maaf nih kalau boleh tahu darahnya mengalirnya kemana? Nah, darahnya itu kalau menurut mitosnya itu di sana. Waduk Bentolo itu. Wah, ini penasaran Bentolo itu kalau airnya kering itu darah sumbernya itu dua macam. Yang satu bening, yang satu merah. Saya penasaran ini mau menyambung dari frekuensi yang misteri belum terungkap tentang mungkin yang saya temukan juga dan darahnya itu yang mengenai. Assalamualaikum gitu. Salam. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ada suara Kakek-kakek yang dilihat Mbak Sarah. cewek ya mas? Mbak Sarah. Ya. Assalamualaikum. Ini merinding. Merinding nih. Yang dilihat Mbak Sarah. Iya nih sekarang berdiri di belakang. Nah, terus Kang Surapati akan Saya mau ke sana deh, mau menelusuri lebih lanjut tentang darah putih, merah putih itu Mas. pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan atas cerita dari Ki Hartanto itu tadi. Darah mengalir di waduk Bentolo. Nah, Kang Surapati itu tertarik ingin menuju ke waduk Bentolo itu. Seperti apa kondisi situasi waduk Bentolo mungkin Kang Surapati akan bercerita kepada saya. Ya. Akan mengajak Mbak Meggy Dias. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, Kang Surapati menuju sana, saya dengan Dinda yang baru ini saya akan masuk ke dalam bersama Ki Hartanto. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Monggo.